Ya, shalom Bapak Ibu semua. Seperti biasa sebelum saya menyampaikan sesuatu, poin yang mau saya goal yang mau saya sampaikan nanti adalah ketika teman-teman mendengarkan ini semua, pola pikir kita bisa bermetanoia, kita bisa berubah pola pikir kita tentang Maria dan Marta. Kenapa? Karena sebelumnya saya juga berpikir bahwa Maria ini sudah melakukan hal yang terbaik. Itu jelas sekali Yesus yang mengatakan Maria melakukan hal yang terbaik yang tidak akan pernah diambil darinya. Benar, saya sangat setuju dengan apa yang Yesus itu katakan. Tapi mari kita melihat bagaimana dengan kondisi kita sekarang dan bagaimana tentang apa yang kita hadapi sekarang. Pertanyaannya adalah kalau memang Maria melakukan yang terbaik, berarti kan selalu ada dua sisi. Kalau Maria melakukan yang terbaik, berarti kan secara tidak sadar Marta melakukan hal yang tidak baik. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Bahkan ada teman saya yang bercerita seperti ini. Jadi suatu ketika ada ibadah di rumahnya, dan dia ini seorang istri, dia menyiapkan makanan, dia yang masak, kemudian dia yang mempersiapkan ibadah ibadah rumah tangga itu. Sampai suatu ketika ada yang berbicara, mungkin maksudnya bercanda ya, dia berbicara seperti ini, sis, kamu ini kok sibuk jadi Marta sih, nah, dengan nada yang menyindir. Jadi si teman saya ini merasa, oh berarti yang aku lakukan ini salah dong. Berarti kemudian dia ngomong, berarti ya sudah, aku nggak usah masak aja, aku nggak usah nyiapin makanan, sehingga nggak usah ada makanan nanti ibadah rumah tangganya ini. Nah dari situlah saya mulai berpikir, oh berarti apakah Marta ini salah? Apakah Marta ini tidak melakukan hal yang lebih baik dari Maria? Nah sebelum masuk ke situ, ada poin penting, ada 3 hal yang nanti mau saya bagikan. Yang perlu kita lihat adalah kondisi Maria dan Marta saat itu, kemudian motivasi Maria dan Marta melakukan hal yang berbeda tersebut, dan aplikasinya dalam kehidupan kita sekarang. Kita akan baca ayatnya. Ini ceritanya ketika Yesus datang bertamu ke rumah mereka di Lukas 10 ayat 39. Wanita ini mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Maria. Ia duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Maka suruhlah supaya ia membantu aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Marta, Marta, engkau khawatir dan membuat susah diri sendiri dengan banyak hal, tetapi satu hal yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang baik itu, yang tidak akan diambil daripadanya. Seperti saya bilang di awal, Maria memang melakukan hal yang baik. Dan bahkan Maria melakukan banyak hal-hal luar biasa setelah ini. Nanti kita akan lihat. Dan Maria memang melakukan yang terbaik. Kenapa seperti itu? Kita coba membandingkan dulu antara Maria dan Marta. Maria hanya duduk diam mendengarkan Yesus, kemudian dia memilih untuk selalu dekat dengan Yesus. Sedangkan Marta sibuk menyiapkan segala sesuatu, Marta sibuk melayani yang hadir saat itu. Coba kita renungkan sebentar, kita coba bayangkan suatu saat ada seorang tamu penting datang mengunjungi rumah kita. Dan tamu penting itu bertamu, kemudian secara logika yang pasti yang kita lakukan adalah seperti Marta. Kita akan membersihkan rumah, kita menyiapkan makanan, kemudian kita mempersiapkan segalanya supaya tamu yang terhormat ini menikmati rumah kita, merasa nyaman, merasa semuanya disiapkan. Kemudian yang pasti kalau yang namanya tamu terhormat itu pasti datang dengan pengikut-pengikutnya. Dan kita pun pasti akan melayani pengikut-pengikutnya dengan baik. Kita memberikan mereka makan, memberikan minum, tempat yang nyaman. Nah sama seperti itulah ketika Yesus bertamu ke rumah Maria dan Marta, Yesus tidak bertamu seorang diri. Pasti minimal bawa ke-12 muridnya. Dan ada orang-orang yang mengikutinya. Dan mereka masuk
Dan Marta melayani itu semua. Nah, dalam konteks ini pun, ini yang sering dipakai di dalam dunia kekristenan, dunia gereja saat ini. Dalam dunia pelayanan saat ini. Ini yang sering dipakai. Orang-orang berkata seperti ini. Terutama ayat ini juga sering dipakai untuk dalam tanda kutip menyindir para aktivis di gereja Tuhan. Mereka berkata seperti ini. Para aktivis itu mereka melayani. Contoh paling yang pernah saya dengar adalah ketika untuk menyindir para pelayan mimbar. Mereka berkata, para pengkhotbah itu berkata seperti ini. Para pelayan mimbar itu seperti Marta. Kenapa? Karena mereka begitu melayani di mimbar, mereka melayani dengan sepenuh hati. Setelah turun dari mimbar, mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Ada yang keluar, mungkin ada yang kalau di gerejanya ada kantin, ada yang pergi ke kantin. Setelah 30 atau 40 menit dari mereka turun dari mimbar, mereka baru akan masuk ke dalam. Dan dipakai untuk, dan mereka tidak, dan dipakai ini untuk menyindir mereka. Mereka tidak seperti Marta, mereka tidak duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Jadi seolah-olah apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, saya juga berpikir, dan ada juga pengkhotbah yang mengkhotbahkan kita harus jadi seperti Maria, duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, kalau semua mendengarkan firman Tuhan, siapa yang melayani? Contoh misalnya di gereja, ibadah minggu besok misalnya, semua cuma duduk diam mendengarkan firman Tuhan, siapa yang jadi usher? Siapa yang jadi kolektan? Siapa yang main musik? Nah, itu semua menjadi tanda tanya. Dan seolah-olah itu saling bertabrakan. Dan tidak banyak dari kita pun ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akhirnya menjadi bingung. Nah, bersyukur hari ini saya akan coba mengajak teman-teman, Bapak Ibu semua, untuk bermetanoia. Sekali lagi saya tidak ada bermaksud untuk mengajarin, saya cuma mengajak Bapak Ibu semua, teman-teman, untuk memikirkan kembali, memikirkan ulang. Apakah yang selama ini kita pikirkan itu sudah benar? Nah, kenapa Tuhan Yesus menyebutkan Maria yang melakukan terbaik saat itu? Yang pertama adalah karena Yesus masih hadir secara fisik saat itu. Yesus saat itu masih ada secara fisik, masih ada secara tubuh manusia saat itu. Dan ketika Yesus ada sebagai fisik, ya otomatis untuk mendapatkan hal yang terbaik dari Yesus adalah duduk diam dan mendengarkan perkataannya saat itu. Kenapa? Karena dulu belum ada live streaming, belum ada live YouTube, belum ada live Facebook. Jadi kalau mau mendengarkan perkataan Yesus, ya jelas harus dekat pada Yesus. Dan ketika dia dekat dengan Yesus, dia langsung dekat dari sumbernya. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu Yesus di bumi saat itu sisa sedikit. Nah, karena Maria tahu waktunya sisa sedikit, makanya dia berusaha untuk mengambil yang terbaik dari Yesus. Dia berusaha menyerap apa yang Yesus katakan. Dia berusaha untuk nggak mau jauh dari Yesus. Karena dia begitu mengasihi Yesus. Ya sama seperti kita ketika ada orang yang kita kasihi datang, kita pasti nggak akan mau jauh-jauh dari dia. Kita akan mau terus dekat sama dia. Dan yang luar biasanya, ini ada 3 hal yang membuktikan bahwa Maria saat itu melakukan hal yang terbaik. Ada 3 hal yang dicatat di dalam Alkitab kita yang Maria lakukan, dan cuma Maria yang melakukan ini. Yang pertama, dia meminyaki Yesus menjelang kematiannya. Ini kita bisa baca di Yohanes 12 ayat 3. Dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan ini cuma dilakukan oleh Maria. Bahkan murid-muridnya sendiri pun tidak melakukan hal ini. Kemudian yang kedua, dia mengikuti Yesus itu sampai kepada kayu salib. Sedangkan murid-murid yang lainnya pergi, Bapak Ibu. Semua orang yang dekat sama Yesus saat itu, semua orang yang pengikut Yesus saat itu, yang mereka berpikir Yesus akan menjadi raja, yang mereka berpikir Yesus akan membebaskan hidup mereka, begitu Yesus ditangkap, semuanya kabur. Bahkan Petrus sampai menyangkal Yesus. Tetapi Maria, dia dengan beraninya mengikuti Yesus sampai kepada kayu salib. Dan kemudian yang ketiga, dia menjadi saksi akan kebangkitan
Yesus. Dia menjadi salah satu orang pertama yang menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit. Hal inilah yang menjadikan bahwa Maria memang melakukan hal yang baik saat itu. Karena dia begitu mengasihi Yesus, karena dia tahu bahwa Yesus ini akan pergi meninggalkan dia. Makanya dia memberikan yang terbaik, yaitu duduk diam dekat di dalam kaki Yesus. Dan hal inilah Bapak Ibu yang dipakai untuk para pengkhotbah kasih karunia yang mengatakan kita harus duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Saya setuju Bapak Ibu, saya setuju dengan hal itu. Tapi dengan dengan pengkhotbah itu menekankan apa yang Maria lakukan, sehingga mereka melupakan apa yang Marta lakukan. Dan kita akan lihat kenapa Marta tampak tidak lebih baik? Karena Marta merasa sudah melakukan banyak hal. Saat itu memang Marta juga, kalau kita mencoba, saya ini ya ketika membaca firman, membaca cerita, saya ini berusaha memposisikan diri saya itu hadir di saat itu. Membayangkan Bapak Ibu. Saya pun kalau jadi Marta saat itu, saya juga pasti akan merasa, aku ini sudah melakukan banyak hal. Aku sudah nyuci piring, masak. Kok enaknya ini saudaraku ini cuma duduk diam aja. Dan itu yang Maria lakukan, Bapak Ibu. Maria merasa lelah, kemudian dia ngomong sama Yesus, Sus, mungkin dia manggil Yesusnya seperti itu, tapi nggak mungkin Bapak Ibu. Mungkin dia panggil, kalau sekarang bahasa sekarang, mungkin manggilnya Pastor. Pastor Yesus, kasih tahu dong sama ini Maria, kok cuma hanya duduk diam aja. Cobalah suruh dia tuh untuk bantu-bantu aku, misalnya seperti itu. Kalau misalnya Marta hidup di zaman sekarang, pasti kata-katanya akan seperti itu, Bapak Ibu, kurang lebih. Nah, itulah yang Marta lakukan. Dia berusaha sekuat tenaga melayani, tapi dia merasa tidak mendapatkan apa-apa. Dan inilah juga yang sering dipakai para pengkhotbah untuk dalam tanda kutip menghakimi para aktivis, para pelayan Tuhan yang sudah sekuat tenaga melayani Tuhan. Mereka berkata, jangan jadi seperti Maria yang melayani Tuhan kemudian akhirnya bersungut-sungut. Jangan jadi seperti Marta yang sudah merasa melakukan banyak hal. Padahal apa yang sudah kita lakukan ini tidak berarti untuk Tuhan. Misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini yang membuat saya berpikir, berarti melayani Tuhan itu nggak baik dong. Berarti saya bercerita, saya sharing di sini nggak baik dong lah. Berarti kan aku sedang jadi Marta nih. Sedangkan teman-teman Bapak Ibu semua yang mendengarkan ini jadi Maria dan teman-teman Bapak Ibu semua melakukan hal yang baik. Nah, Bapak Ibu, jadi bagaimana dengan kita? Ini yang timbul pertanyaannya. Dan kalau bisa Bapak Ibu, kalau misalnya kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sharing firman Tuhan, gunakan pertanyaan ini. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kondisi saat itu sesuai dengan kita? Bagaimana kondisi saat itu? Apakah sesuai? Dan saya yakin percaya Bapak Ibu, Alkitab kita itu sepanjang masa. Jadi kalau misalnya Alkitab tidak ada kita berbicara, ini nggak cocok buat kita, ini nggak. Tapi bagaimana cara kita memilahnya, tapi bagaimana cara kita menyaringnya. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menyaring cerita Maria dan Marta. Kita akan lihat konteksnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita. Nah, di zaman sekarang, di zaman anugerah, itu kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Ada banyak ayat dari Paulus yang mengatakan hal ini semua. Saya nggak bisa tuliskan satu persatu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ini Bapak Ibu, sadari dalam keseharian kita. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Seperti yang saya bilang di awal, saat itu Maria melakukan hal yang terbaik karena Yesus masih hadir di bumi. Sedangkan sekarang Bapak Ibu, kabar baiknya Yesus sudah ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus.
kita sudah punya tempat yang terbaik. Kalau saat itu untuk mendapatkan tempat terbaik versinya Maria, itu harus duduk diam di bawah kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Sedangkan kita sudah punya tempat yang terbaik, yaitu kita ada di dalam Kristus. Mungkin bisa tuliskan di kolom komentar, kolom chat, katakan saya sudah di dalam Kristus. Itulah tempat terbaik kita. Dan kabar baiknya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Saat itu, Maria, sehabis dia mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Yesus, mendengarkan khotbahnya Yesus, ketika Yesus pulang ke rumahnya, Maria dan Yesus itu terpisah. Dan bahkan ketika di kayu salib pun, Maria dan Yesus terpisah. Tapi justru sekarang kabar baiknya, kita ada di dalam Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Kalau di Lukas tadi dikatakan Maria memilih yang baik dan tidak akan diambil darinya. Nah, Yesus berkata, ada satu hal yang perlu dan Maria telah memilih bagian yang baik itu yang tidak akan dapat diambil daripadanya. Dan itulah yang kita dapatkan sekarang. Jadi bagaimana kita terapkan dalam kehidupan kita? Yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita adalah kita menyadari Bapak Ibu. Setiap hari, setiap saat, dari Senin sampai Minggu, 24 jam sehari, kita ada di dalam Kristus. Kita setiap hari ada di dalam tempat yang terbaik. Kita setiap hari tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Kita sudah punya yang terbaik. Bahkan saya bisa katakan kita lebih baik dari Maria saat itu. Tinggal bagaimana kita menyadarinya. Tinggal bagaimana caranya kita menyerap apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Tinggal bagaimana sehari-harinya kita dulu menyadari. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita berdoa, ketika kita saat teduh, ketika kita masak, mungkin ibu-ibu di sini, ketika kita bekerja, ketika kita berolahraga, ketika kita melakukan apapun, kita menyadari kita sudah punya tempat yang terbaik. Itulah Maria. Dan bisa, kalau saya mengambil istilah orang-orang yang lain, itulah Maria rohani, dalam tanda kutip Bapak Ibu. Padahal nggak ada istilah itu. Saya cuma ngambil istilah itu aja. Nah, inilah kita Bapak Ibu. Kita adalah Maria saat ini, dan kita punya tempat yang terbaik. Nah, kemudian, dan nggak cukup sampai di situ, kita pun juga harus menjadi seperti Marta, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini sudah punya tempat yang terbaik, kita ini sudah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus, maka kita bisa melayani seperti Marta. Dan ketika kita melayani seperti Marta, kita tidak akan bersungut-sungut Bapak Ibu. Kita tidak akan lagi berkata, loh kok enak ya, dia nggak pelayanan diberkati. Dia nggak berdoa, hidupnya diberkati. Dia nggak ngapa-ngapain, hidupnya tenang-tenang aja, hidupnya damai-damai aja. Sedangkan aku sudah pelayanan, sudah setiap minggu mungkin ibadah 1, 2, 3, 4, 5 mungkin seperti itu. Aku nih sudah ikut doa pagi setiap pagi. Bahkan aku sudah ikut doa siang mungkin, aku ikut doa malam. Tapi kenapa hidupku masih gini-gini aja? Oh Tuhan, ini nggak adil. Bahkan ada yang bilang, aku tuh sudah pelayanan sekuat tenaga, tapi kok kenapa teman-teman sepelayananku ini tidak mendukung aku misalnya seperti itu? Enggak Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya pikiran bahwa kita sudah seperti Maria dan kita sudah punya tempat yang terbaik, saya yakin dan percaya kita tidak akan punya pikiran seperti itu lagi. Dan ketika kita sudah menyadari hal itu, kita bisa melakukan segala sesuatu itu yang terbaik. Dan kemudian ketika kita melakukan segala sesuatu, kita itu melakukannya untuk Tuhan. Saya ini berpikir seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya melakukan seperti untuk Tuhan? Coba dibayangkan ketika kita melayani, ketika kita berada di ibadah minggu, pada dasarnya kita itu tidak sedang melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bingung. Contoh aja seperti ini. Saya bercerita, saya sharing seperti ini.
saya sebenarnya tidak sedang melayani Tuhan secara langsung. Kenapa? Karena saya sebenarnya sedang melayani Bapak Ibu semua. Saya sedang melayani manusia. Benar kan? Karena kita semua di sini manusia kan. Jadi sebenarnya saya sedang melayani manusia. Tapi Bapak Ibu, di dalam manusia-manusia yang ada saat ini, di dalamnya itu ada Kristus. Jadi secara tidak langsung, ketika kita melayani manusia, kita sedang melayani Tuhan. Itulah pola pikir yang saya tanamkan ke dalam pikiran saya. Ketika saya sedang melayani, ketika saya sedang berkunjung ke tempat jemaat, mendoakan, saya tidak pernah berpikir saya sedang melayani manusia. Tapi saya sedang berpikir bahwa saya sedang melayani Tuhan yang ada di dalam manusia itu. Nah, ketika kita menyadari hal itu, Bapak Ibu, kita mau pelayanan, kita bahkan mungkin tidak dihormati, kita tidak dihargai, nggak peduli. Kita tidak akan pernah lagi bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita sedang melayani Tuhan yang ada di dalam setiap manusia. Kemudian yang terakhir, ketika kita melayani, kita bukan untuk mendapatkan upah. Tetapi karena kita sudah mempunyai yang terbaik, makanya kita bisa memberikan yang terbaik pun bagi sesama. Itulah Bapak Ibu semua tentang Maria dan Marta. Jadi Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu pernyataan ini. Jadilah Maria yang melayani seperti Marta. Jadilah Maria yang melayani seperti Marta. Karena kita sekarang hidup di zaman anugerah dan Kristus tinggal di dalam kita, jadi layanilah dengan sekuat tenaga. Setiap saat kita punya tempat yang terbaik. Setiap saat kita tidak ada yang dapat menimbulkan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus, maka layanilah sesama kita sekuat tenaga dengan terbaik. Tuhan Yesus memberkati.